Selamat datang di PUD, Podcast Ubah Diri, sebuah podcast yang bertujuan untuk bersama-sama mengubah diri menjadi lebih baik bersama saya, Sen Pollux. Sebelum masuk ke materi utama, saya mau menginformasikan untuk Anda yang ingin melakukan konsultasi, ikut program, membeli produk dan mentorship 1 bulan bersama Ubah Diri, bisa berkunjung ke https://sociabuzz.com/ubahdiri111 atau Anda bisa cek linknya ada di deskripsi. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasannya. Dan topik kali ini seru banget buat aku, yaitu ingin ditambah nikmat rezeki, lakukan ini setiap hari. Nah, itu dia ya. Karena mumpung ini recordnya di hari pertama puasa ya, jadi kita bisa menambah pahala, menambah nikmat di bulan puasa ini, menambah nikmat rezeki di bulan puasa. Nah, itu dia ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya gitu kan. Sebenarnya ini sudah dijawab di Al-Qur'an ya. Kitab agama saya ya, agama Islam. Jadi kalau misalnya untuk subscriber lama pasti ngerti bahwa ada ayat favorit saya ya, yaitu di surat Ibrahim ayat 7 ya. Yang intinya nih ya, barang siapa yang bersyukur akan kutambahkan nikmatku, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka azabku itu pedih. Jadi Allah itu sudah menjanjikan bahwa kalau misalnya kita bersyukur itu ditambah nikmatnya. Nah, di video kali ini, podcast ya. Di podcast kali ini kita akan membahas tuntas tentang bersyukur, atau dalam bahasa Inggris itu grateful. Orang luar negeri ya, orang luar tuh, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu mengenalnya dengan bahasa gratitude. Gratitude itu singkatan dari grateful attitude, dimana kita setiap hari selalu bersyukur gitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin bagi kebanyakan orang, mungkin Anda juga ya, yang mungkin gimana caranya bersyukur setiap hari gitu loh. Susah kan, kehidupan itu naik turun gitu ya. Saya itu seringnya bersyukur kalau misalnya lagi happy gitu. Nah, kalau misalnya tidak happy, nggak bersyukur, tapi lebih malah ngeluh gitu loh, lebih ke ngeluh ya kan. Justru itulah susahnya bersyukur. Kelihatannya simple ya kan, kelihatannya simple, mudah gitu, tapi ketika dilakukan itu sulit sekali. Jujur, awal-awal saya latihan untuk bersyukur itu susah sekali gitu ya. Karena dalam bersyukur itu kita bisa bersyukur di masa lalu ya, kita bisa bersyukur di masa kini, itu tentu saja, dan kita bersyukur atas masa depan. Nah, kita bahas tuntas ya. Bersyukur di masa lalu ini simple karena kita mensyukuri apa yang sudah pernah kita miliki. Oke. Misalnya nih, Anda bisa bertanya ke diri Anda sendiri gitu ya, apa yang bisa aku syukuri di masa lalu? Nih contoh ya, yang aku bersyukur nih, yang aku sendiri nih. Aku bersyukur di masa lalu karena aku bisa sekolah, bisa lulus sekolah dengan nilai yang cukup memuaskan. Aku bersyukur aku hidup itu cenderung lebih bahagia, gitu ya, cenderung lebih bahagia. Dan aku bersyukur atas barang-barang yang dibelikan oleh orang tua ya, seperti sepeda, PlayStation, gitar, macam-macam. Nah, kayak gitu loh. Jadi Anda bisa pancing rasa syukur itu dengan bertanya, apa sih yang bisa saya syukuri di masa lalu? Itu ya. Pun untuk yang masa kini, Anda juga bisa dengan cara dipancing juga. Apa yang bisa saya syukuri saat ini? Misalnya, oke, alhamdulillah atau terima kasih Tuhan,
saya sudah diberikan nafas, saya diberikan kesempatan untuk hidup sekali lagi gitu ya. Terus saya bersyukur saya bisa berjalan, saya bersyukur atas kesehatan yang saya miliki, saya bersyukur atas pekerjaan yang saya miliki saat ini gitu ya. Terus kalau misalnya nih ya, Anda bertanya, Bang, kalau kita itu pengen bersyukur tapi kita itu sering sekali berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan gitu ya. Caranya itu kayak gini teman-teman ya. Misalnya kasusnya seperti ini ya, Anda ngeluh gitu, aduh orang tuaku itu kenapa sih kayak gini. Tapi aku bersyukur sih karena orang tuaku itu menyekolahkan aku dengan baik, orang tuaku itu peduli sama aku, kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya awal-awal Anda ngeluh gitu ya, misalnya Anda ngeluh ke seseorang atau mungkin orang tua Anda, teman Anda, rekan kerja Anda gitu ya, tambahkan tapi, dilanjutkan tapi. Misalnya Anda ngeluh ya, aduh rekan kerjaku ini kok kayak gini banget ya, tapi aku bersyukur sih karena aku masih bekerja, masih punya pekerjaan gitu. Ada tetapinya, karena kata tapi atau tetapi itu adalah jembatan dari state of mind pertama ke state of mind yang kedua. Jadi bisa dibilang kayak tetapi ya, kata tetapi atau tapi itu adalah jembatan dari ngeluh ke bersyukur gitu loh. Karena tetapi itu merubah makna awal, kalimat awal gitu ya. Jadi bisa digunakan kata tapi. Dan kalau misalnya Anda ingin mendoakan seseorang gitu ya, mungkin saat ini gitu ya, cara Anda berdoa itu, ya Allah semoga gini, atau ya Tuhan semoga gini. Saya itu sudah mengurangi doa dengan semoga gitu ya. Jadi doa saya itu saat ini adalah bersyukur, walaupun itu belum terjadi gitu ya. Nah ini masuk ke kita bersyukur akan masa depan kita. Contoh misalnya gitu ya, anggota keluarga Anda sakit. Ini contoh ya, anggota keluarga Anda sakit. Nah ketika Anda berdoa, alih-alih ngomongnya semoga gitu ya, semoga Allah gini, semoga Allah memberikan kesehatan, kesembuhan, itu nggak salah, itu tidak salah sama sekali. Tapi bisa dicoba dengan cara yang seperti ini ya, dengan cara bersyukur. Rasain bedanya ya. Anda bayangkan anggota keluarga Anda yang sakit itu sehat, bisa jalan lagi, bisa aktivitas lagi, bisa bermain dengan anak-anaknya, bisa bisa bercengkrama lagi dengan anggota keluarga lain, dengan teman-teman yang lain gitu ya. Anda bayangkan itu, lalu langsung Anda bilang, alhamdulillah aku bersyukur sekali si Fulan sudah sehat, bisa beraktivitas kembali. Seperti itu. Itu adalah cara doa ya, alternatif doa yang lain. Kalau misalnya Anda berdoa semoga, karena gini, saya baca di buku Bapak Quraisy Shihab ya, saya jujur aja lupa ya ayat hadisnya itu apa, tapi ada di buku itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bilang ke seseorang yang doanya itu, semoga engkau menghendaki, semoga aku layak. Nah, Nabi Muhammad itu menegur orang tersebut, janganlah kamu berdoa dengan semoga, intinya gitu, karena itu menunjukkan gak yakin. Doalah seolah-olah yakin bahwa Allah itu pasti, Tuhan itu pasti mengabulkan doa kita. Nah, cara bersyukur itu adalah cara yang tepat menurutku, berdoa dengan bersyukur gitu ya. Jadi seperti itu. Bahkan kalau misalnya Anda gitu ya
misalnya lagi lack mindset ya, atau pola pikir yang merasa kurang gitu, kayak apa ya, bisa dibilang itu panik karena nggak ada uang kayak gitu-gitu. Anda bisa bayangkan ya, barang-barang Anda di sekitar, perhatikan barang-barang Anda di sekitar, mungkin baju Anda, lemari Anda, rumah Anda, itu dibeli pakai uang loh ya. Sepeda motor Anda, sepeda ontel Anda, jam tangan Anda mungkin itu dibeli oleh uang. Dibeli pakai uang. Ya. Dan kalau misalnya Anda menyadari bahwa Anda itu sudah dikelilingi uang. Oke. Anda sudah dikelilingi oleh uang. Tapi karena Anda ibaratnya itu bergelut karena kekurangan, rasa kurang gitu ya, like mindset, vibe-nya tuh jadi negatif. Kalau misalnya Anda sudah mengetahui tentang law of attraction, ketika Anda punya mindset yang kekurangan gitu ya, like mindset, pola pikir yang kekurangan gitu, atau ya bisa dibilang negatif vibe gitu, Anda akan menarik hal-hal negatif lainnya. Dengan bersyukur itu kita menaikkan vibe kita, vibrasi kita dari yang negatif ke positif. Ketika vibrasi kita positif, kita akan lebih mudah menarik rezeki. Seperti itu. Nah, soal bersyukur ini Anda bisa terapkan hampir di segala ranah ya, untuk kesehatan, untuk relationship ya, untuk hubungan entah pertemanan atau keluarga, sama istri, sama suami. Terus Anda juga bisa menggunakan di karir. Lalu apalagi nih, banyak macam, mungkin yang Anda penginkan gitu loh, Anda cita-citakan, Anda penginkan gitu. Sedikit cerita. Saya saat ini menjadi trainer, mentor, dan konselor. Itu di tahun sebelumnya, di tahun 2000 berapa ya, 2020 mungkin, itu saya itu selalu bersyukur. Saya membayangkan diri saya ada di atas panggung, dan di depan mata saya itu ada banyak orang, di mana saya itu ngajar gitu ya, dan wajah-wajah pesertanya itu happy dan mengerti, paham dengan apa yang saya sampaikan. Itu kan visualisasi tuh. Nah, ketika rasanya udah dapet ya, si rasanya, perasaannya udah dapet, lalu saya akan melakukan syukur itu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Kau sudah menjadikan aku trainer, mentor, konselor yang baik dan memberikan dampak yang positif. Kurang lebih seperti itu. Jadi Anda bisa menerapkan ini setiap hari. Kalau bisa memang harus setiap hari sih, biar vibe-nya itu terjaga ke hal yang positif terus gitu ya. Kalaupun misalnya Anda sesekali ke negatif vibe gitu ya, atau vibrasi negatif, nggak apa-apa juga. Tapi yang penting dalam sehari itu lebih dominan yang positif vibrasinya, seperti itu ya. Jadi cukup segitu aja. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Jika ada pertanyaan atau request topik yang ingin dibahas, silakan ketik di kolom komentar. Dan jika Anda ingin melakukan sesi konsultasi, beli produk, join program, dan mungkin daftar sesi mentorship 1 bulan, silakan klik link yang ada di deskripsi. Subscribe YouTube @ubadiri111 untuk konten menarik serta bermanfaat lainnya. Boleh juga di follow akun Instagram dan TikTok saya @ubadiri111. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.